Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Stiani. Saya dari jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya mendapatkan tugas besar, yaitu tentang menyusun tabulasi data, baik data primer dan sekunder, serta menguji kualitas data tersebut menggunakan SPSS. Ini saya memiliki data primer dan data sekunder, di mana data primer saya peroleh dari pengisian kuesioner yang saya bagikan kepada masyarakat sekitar, dan data sekunder saya peroleh dari data laporan keuangan sebanyak 3 tahun. Nah, untuk data kuesioner ini saya meneliti tentang persepsi masyarakat umum tentang bank syariah. Nah, dalam data kuesioner ini pastinya ada identitas saya dan tujuan saya membagikan kuesioner, serta pastinya ada identitas responden dan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan yang totalnya ada sebanyak 12 pertanyaan. Dan untuk jenis datanya, di mana saya menggunakan variabel X, itu pelayanan, dan untuk variabel Y, itu persepsi masyarakat umum terhadap bank syariah. Dan saya menggunakan skala pengukuran pertanyaan, yaitu menggunakan skala nominal, di mana 1 untuk sangat tidak setuju, 2 untuk kurang setuju, 3 untuk cukup setuju, 4 untuk setuju, dan 5 untuk sangat setuju. Dan untuk usia pun saya menggunakan skala nominal, di mana nomor 1 saya gunakan untuk usia sekitar 20-29 tahun dan seterusnya. Dan untuk pendidikan pun saya menggunakan skala nominal untuk nomor 1, yaitu SMU dan seterusnya. Nah, setelah data primer ini diisi oleh responden, saya memperoleh data primer, dan data primer ini akan saya input ke MS Excel. Berikut saya buat tabelnya, di mana ada nomor responden, ada gender, ada usia, ada pekerjaan, ada pendidikan, serta ada pertanyaan-pertanyaan yang saya misalkan X1, X2, X3, X4, X5, X6 itu untuk pertanyaan variabel X, dan untuk pertanyaan variabel Y saya misalkan Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Nah, di sini di mana di data kuesioner ya atau primer, di mana responden yang pertama ini ada Intan Nuraini, saya berikan nomornya, dia nomor pertama karena dia responden pertama, dan untuk gendernya dia perempuan, berarti saya berikan skala nominalnya 2, dan untuk usianya dia 50-59 tahun, di mana skala nominalnya yaitu adalah 4. Dan untuk pekerjaannya itu ibu rumah tangga, dan untuk pendidikannya dia SMU, berarti nomor 1 skala nominalnya. Dan untuk pertanyaan 1 dia memilih nomor 2, untuk nomor 2, untuk nomor 3 itu 4, untuk nomor 4 itu 4, nomor 5 itu 5, dan nomor 6 itu 3 skala nominalnya. Nah, untuk pertanyaan Y1, di mana untuk nomor 1 ya, dia memilih skala nomor 5, dan untuk pertanyaan 2, 4, dan untuk pertanyaan 3, 2, dan untuk pertanyaan 4, 4, dan untuk pertanyaan 5, 4, dan untuk pertanyaan 6, 6. Nah, setelah semuanya data responden di input ke MS Excel, kita menghitung jumlahnya atau totalnya dengan menggunakan kitab log dari awal sampai akhir. Lalu setelah itu kita pencet tekan tombol ini sum. Nah, akan sendirinya terjumlahkan sendiri. Nah, bisa juga menggunakan rumus sama dengan sum, tapi ini lebih praktis, kita pencet tanda itu saja. Oke, baik, selesai. Nah, berikut data primer yang saya input ke MS Excel dari data dari pembagian kuesioner. Nah, untuk data sekunder, di mana saya
berikut data sekunder yang saya peroleh. Saya sudah menghitungnya terlebih dahulu. Saya data sekundernya itu melakukan pengukuran kinerja perbankan syariah dengan menggunakan rasio profitabilitas yang diperoleh dari laporan keuangan untuk periode tahun 2012 sampai 2013 ya. Nah, data ini diperoleh meliputi data penjualan dan ranking perusahaan, data pembelian produk perusahaan, dan data laporan pekerja. Di mana data sekundernya ini saya sudah hitung terlebih dahulu. Saya menggunakan gross profit margin untuk S1. Untuk variabel X-nya saya menggunakan gross profit margin, net profit margin, ROI, total asset turnover, dan working capital turnover, di mana saya di sini menggunakan 5 variabel X ya. Dan untuk variabel Y-nya ya ini ya tadi, pengukuran kinerja perbankan syariah. Nah, saya setelah menghitung data tersebut, lalu saya kopas ke MS Excel. Berikut data yang saya input ke MS Excel, data sekunder. Dan untuk analisisnya pada data sekunder sebagai berikut. Di mana gross profit margin mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2011 sampai 2013, sehingga berdasarkan rasio gross profit margin, Bank Syariah ini memiliki kinerja yang baik. Dan untuk net profit margin, di mana Bank Syariah ini pada tahun 2011 ke 2012 ini mengalami peningkatan, tetapi tahun 2013 mengalami penurunan, sehingga menurut rasio net profit margin, Bank Syariah ini memiliki kinerja yang cukup. Dan untuk ROI-nya pun sama, di mana untuk tahun 2012 ke 2000, untuk tahun 2011 ke tahun 2012 ini mengalami peningkatan, tetapi di tahun 2013 mengalami penurunan, sehingga menurut variabel X, ROI itu kinerja Bank Syariah ini adalah cukup. Dan untuk turnover pun sama, di mana mengalami peningkatan ya pada tahun 2012, tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan, sehingga kinerja Bank Syariah berdasarkan rasio total aset turnover ini memiliki kinerja yang cukup, sehingga dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah tersebut memiliki kinerja yang cukup walaupun tidak stabil. Baik, selanjutnya saya akan melakukan input data dari Excel ke SPSS, baik data primer maupun data sekunder. Pertama kita harus buka dulu aplikasi SPSS pastinya, di mana di SPSS ini ada variable view dan data view ya. Di variable view ada name, type, width, decimal, label, value, missing, column, alike, measure, dan row. Untuk name kita bisa taruh nama tahun dan variabel-variabelnya. Dan untuk tipe kita memilih tipe apa, ada numerik ini untuk angka datanya, dan untuk date itu pastinya kayak tanggal gitu, dan untuk string ini huruf. Dan untuk desimal kita memilih mau berapa sih angka di belakang koma, dan apabila nggak usah pakai desimal, kita nolkan saja. Dan untuk label pun bisa diisi dengan dari singkatan dari ini, jadi ini singkatan, di sini panjangannya. Dan untuk value, jika skala pengukurannya nominal gitu. Dan untuk missing kita bisa abaikan, untuk kolom pun abaikan, dan untuk line ini kita pengen di tengah, di kanan, atau di kiri. Dan untuk measure bisa ordinal, bisa nominal, dan bisa scale. Dan untuk rule-nya kita abaikan saja.
Nah, untuk name-nya kita taruh tahun ya. Tahun. Dan untuk di name ini kita tidak bisa menggunakan spasi. Nah, tipenya numerik kita pilih karena lebih ke angka ya. Dan untuk desimalnya kita nolkan karena tahun itu tidak pakai desimal. Nah, untuk labelnya kita isi tahun juga. Dan untuk value-nya kita abaikan, missing-nya kita abaikan, kolomnya kita abaikan, align-nya kita abaikan, dan untuk measure-nya kita pilih nominal. Selanjutnya ada X1, X2, X3, X4, dan X5. Untuk tipenya numerik semua karena angka ya isinya. Dan untuk desimalnya saya pilih 2 karena di belakang koma ada 2 angka. Dan untuk labelnya saya pilih kayak saya tulis gross margin karena gross profit margin ini untuk variabel X1, X2-nya NPM, X3-nya ROI, X4-nya total asset turnover, dan X5-nya WCT atau working capital turnover. Kita tulis di sini. Nah, setelah semuanya ditulis di label, kita abaikan value, missing-nya kita abaikan, kolomnya, align-nya kita abaikan, dan untuk measure-nya, untuk X1 sampai X5 kita pilih scale ya, karena dia kan pengukurannya rasio. Dan untuk di data variabel, di data view, seperti ini, kita langsung copy saja dari sini. Kita blok ke sini, langsung kopas ke sini, dan nanti hasilnya akan seperti ini gitu. Lalu beginilah tampilan setelah kita melakukan input data dari Excel ke SPSS untuk data sekunder. Nah, selanjutnya saya akan menyimpan file ini dengan caranya dengan ketik file, klik file, save as, dan kita pengen nyimpen di mana. Yang lebih disarankan sih di desktop biar lebih gampang menemukan filenya. Dan untuk namanya saya namai ini, dan untuk tipe filenya pilihlah SAV. Setelah itu klik save. Oke, selanjutnya setelah tadi data sekunder, kita ke data primer yang akan diinput ke SPSS. Pertama kita harus buka dulu aplikasi SPSS-nya. Berikut sudah saya susun, dimana sama seperti tadi sekunder. Untuk name-nya kan yang dimasukkan ke data SPSS ini adalah data yang akan diolah. Dan di Excel ini, data yang akan diolah itu hanya dari X1 sampai dengan Y6. Jadi kita masukkan di name-nya X1, X2, X3, X4, X5, X6, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6. Dan untuk tipenya kita numerik karena angka ya sifatnya. Dan untuk desimalnya kita nolkan saja. Dan untuk karena dia bersifat angkanya mutlak ya, jadi nggak ada desimal, jadi 1 ya 1, 2 ya 2. Dan untuk labelnya kita berikan, kan X1 ini untuk pertanyaan 1, dan begitupun X2 dan seterusnya. Dan di value ini dimana jika kita menggunakan skala pengukurannya adalah nominal. Kita akan menggunakan skala nominal ya di sini untuk variabel X dan variabel Y, di mana skala nominalnya 1 itu untuk sangat setuju, 2 itu sangat kurang setuju, 3 itu untuk cukup setuju, dan 4 itu setuju, dan 5 itu sangat setuju. Di mana caranya seperti ini. 1 STS
add, lalu pencet OK. Setelah itu kan ini semuanya sama, tinggal di copy, lalu kita blok, lalu pencet paste. Jadi semuanya akan terubah seperti ini, dan untuk totalnya tidak perlu menggunakan skala nominal ya. Dan untuk missingnya kita abaikan, dan untuk kolomnya pun kita abaikan. Untuk lightnya kita pilih right ya, bisa pilih left, bisa pilih center juga, tapi itu terserah. Dan untuk measure-nya kita pilih scale, karena scale ini adalah angka yang mutlak gitu. Setelah seperti ini, kita lanjutkan ke data view. Nah, tampilannya berubah menjadi seperti ini. Setelah itu, kita kan akan menginput data dari Excel ke SPSS. Jadi, dari sini, kita blok sampai bawah. Kita blok, kita kopas ya. Copy, lalu kita paste di sini. Paste, dan akan terubah dengan sendirinya. Sama datanya dengan di Excel ya. Berikut datanya. Setelah itu, setelah selesai disimpan, dan 50 responden sama. Setelah itu, kita simpan filenya. Klik file, save as. Saya namai dengan, saya beri nama filenya data primer SPSS TB1, dan lokasi penyimpanannya saya pilih di file statistika bisnis karena saya sudah mengaturnya. Dan untuk tipe filenya saya pilih yang SAV. Nah, setelah itu save. Nah, selesai. Baik, selanjutnya kita akan melakukan uji kualitas data menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dengan SPSS menggunakan metode ALPA. Di sini data yang digunakan hanya data primernya saja, sehingga dengan melakukan pengujian ini terhadap data, kita akan menghasilkan output dalam format SPSS. Berikut langkah-langkahnya. Klik Analyze, pilih Scale, lalu pilih Reliability Analysis, lalu di mana kita akan menguji variabel X-nya terlebih dahulu, lalu setelah itu variabel Y-nya, karena tidak bisa dibarengi. Nah, kita pindahkan ke Items, tetapi totalnya tidak perlu diikuti. Kita pencet statistik, di mana scale if item di lab perlu dicontreng, diberi tanda checklist, continue. Lalu untuk modelnya kita tetap seperti ini karena kita menggunakan metode ALPA. Klik OK. Nah, sehingga akan menghasilkan bentuknya seperti ini. Lalu setelah itu kita menguji variabel Y-nya. Langkahnya sama, scale, reliability, tetapi kita di sini pilih variabel Y, klik ke item, statistik, scale if item delay, continue, dan modelnya ALPA, OK. Analisis yang pertama, di mana kita diawali dengan melihat case processing summary, di mana kita harus melihat N-nya atau sampelnya. Kita akan menggunakan sampel sebanyak 50, dan di sini sebanyak 50, berarti artinya valid 100%. Jadi tidak ada data responden yang tidak diinput, sehingga semuanya diinput ke dalam SPSS. Lalu selanjutnya kita melihat uji validitas ya.
di mana uji validitas ini menurut V. Wiratna Sujawerni, jika nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabel produk momen, maka butir soal kuesioner dinyatakan valid, dan sebaliknya apabila R hitungnya lebih kecil dari R tabel maka dinyatakan tidak valid ya. Dan di mana dalam uji validitas ini nilai corrected item total correlation ini disebut nilai R hitung. Kita bandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, R tabel kita dapat mendownload terlebih dahulu untuk melihat data R tabelnya. Nah, di sini saya memiliki data R tabelnya. Nilai R tabel atau R product moment. Kita di sini menggunakan sampel sebanyak 50 sehingga nilai R tabelnya yaitu 0,279. Nah, kita bandingkan 0,279 atau R tabel dibandingkan dengan nilai R hitung. Nah, dapat dilihat di sini di mana nilai R hitung itu lebih besar. Nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butiran soal variabel X ini datanya adalah valid. Oke, selanjutnya di sini untuk variabel Y-nya sama seperti yang tadi, kita bandingkan antara nilai R tabel dengan nilai corrected item total correlation atau R hitungnya. Dan di sini dapat dilihat di mana nilai R hitung ini lebih besar daripada nilai R tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butiran soal variabel Y adalah valid. Baik, untuk analisis selanjutnya, di mana kita akan menganalisis uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi sebuah kuesioner. Jadi persyaratannya untuk melakukan uji reliabilitas ini adalah di mana butiran soalnya itu harus valid. Jadi apabila tidak valid, maka tidak bisa dilakukan uji reliabilitas. Karena di sini menggunakan datanya valid semua, sehingga bisa dilakukan uji reliabilitas. Nah, menurut AC-Rich, di mana nilai keandalan atau current batch alpha minimumnya adalah 0,70 current batch alpha. Nah, jadi minimal 0,70. Jadi apabila di atas nilai 0,70, maka dikatakan data tersebut adalah reliable. Nah, untuk variabel X, di mana dia memiliki nilai current batch alpha sebesar 0,820. Sehingga dapat disimpulkan butiran soal untuk variabel pelayanan atau X dinyatakan reliable, sehingga jawaban responden ini konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, untuk nomor itemnya ini sesuai juga, karena di mana untuk variabel X saya membagikan atau membuat pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan, dan ini hasilnya valid dan reliable. Dan untuk variabel Y, di mana nilai current batch alpha-nya yaitu sebesar 0,80. Jadi, nilai current batch alpha-nya lebih besar ya daripada 0,70, sehingga dapat disimpulkan untuk variabel pelayanan atau variabel Y itu dinyatakan reliable, sehingga jawaban responden ini konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Jadi, kesimpulannya, data yang digunakan variabel X maupun variabel Y dalam penelitian persepsi masyarakat umum tentang bank syariah memiliki hasil outputnya yaitu valid dan reliable. Setelah uji kualitas data ini kita analisis, output ini akan kita simpan dengan langkah sebagai berikut, yaitu mengklik file, save as, kita pilih tempatnya mau di mana. Saya pilih di file statistika bisnis, di mana ini output 1, saya beri nama output 1.
data primer, dan kita simpan dalam bentuk SPV ya. Nah, setelah itu kita klik save. Setelah dilakukan penyimpanan file outputnya dalam bentuk SPV, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.